lah gitu kan dengan karya mereka. Apa sih sebenarnya emang apa satu sisi emang bagus juga, maksudnya mereka itu apa punya karya sendiri sebenarnya kan, punya karya original sendiri gitu Iya. yang dia bikin. Ya cuma kalangannya mungkin, maksudnya mereka mau kemana Sasarannya gitu gitu kan. ya. Iya. Ya, balik lagi ya. Kayak biasa, emang bukannya biasa aja karena emang kita bukan siapa-siapa, ya emang orang biasa-biasa aja. Cuman kali ini gue lagi ditemenin sama salah satu temen gue juga sih sebenarnya mah. Kalau kali ini dia temen gue juga, dia itu salah satu gitaris band yang ada di Banten, namanya Ligia. Ini kali aja ada yang temen-temen semuanya ada yang belum tahu gitu kan, nama lu siapa gitu? Ya, nama gua Adi, nama lengkapnya Adi Bentar Pratama. Ya, kalian bebas lah mau manggil gua Adi, Bentar, apa? Terserah ya. Ya terserah kalian. Seenaknya aja gitu. Seenak Tapi kalian. biasanya dipanggil apa nih? Gua biasanya dipanggil Adi sama Bentar. Adi gitu ya? Iya. Sama Adi. Nih, ngomong kita lagi di mana nih? Ngomong kita lagi di pantai. Di mana nih? Pantai mana? Bisa dibilang pantai apa nih? Pantai Sawarna. Bukan. Daerah sih jatuhnya mah di daerah Bayah sih, cuman bukan Pantai Sawarnanya sih. Oh iya, bukan Pantai Sawarna, cuman kita lagi di daerah Bayah. Kebetulan lagi ini juga ya, maksudnya dari Ligia juga ya. Apa namanya? Di sini ya berhubung apa ya? Di sini dari Ligia itu ke Bayah lagi progres buat bikin ornamen. Oh. Jadi yang biasanya di rumah bikinnya sekarang ya apa ya? Ya sesekali lah kita refreshing ke luar, akhirnya kita ke Bayah. Sekalian biar dapat ide-ide kali ya gitu ya, biar kali aja gitu kalau misalkan kita sambil refreshing lah, ide-ide pada muncul. Iya, benar. Ngomong Ligia lagi sibuk apa nih? Tadi berarti lagi persiapan project berarti ya? Iya. Untuk sekarang Ligia itu lagi progres. Progres apa nih? Progres bikin album. Oh, album. Alhamdulillah lagunya sebentar lagi selesai. Terus ya tinggal mikirin yang lainnya lah. Finishing lah ya gitu ya. Iya, tinggal finishing. Masalah ya kan sekarang tinggal ornamen gitu kan. Tinggal isi-isiannya gitu ya. Ya gitu doang sih. Paling oh iya, lupa gua. Ada nggak itu misalkan akun-akun sosial media yang bisa dipantau gitu sama teman-teman semua gitu? Buat kalian yang ingin tahu kegiatan Ligia, langsung aja ke Instagramnya Ligia. Oh, ada Instagram. Yaitu Ligia_official. Kalau YouTube-nya sama YouTube-nya juga Ligia _official juga. Cek aja lah sama kalian. Oke. Follow. Tenang bakal dibalas sama si Adi. Bukan nama yang mau puasa, tenang bukan. Iya. Tanya-tanya boleh deh. Di DM. Tanya-tanya kali ada yang mau ngundang juga kan? Iya, boleh. Berhubung sekarang udah new normal. Ya bisalah sekalian nambah-nambah. Udah project album ya, berarti Ligia udah lama juga ya. Tapi gue penasaran sih, maksudnya lu awalnya gimana sih sama Ligia kok bisa sampai sejauh ini gitu tuh, sampai bisa project album, sampai udah pengen rilis album kan nggak butuh, maksudnya waktunya kan nggak sebentar pasti. Lu udah
lama gitu kan pasti sama Ligia gitu. Maksudnya awalnya tuh gimana sih lu bisa Oh iya. sama Ligia gitu, bisa bareng-bareng sama Ligia sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain gitu tuh. Iya. Sebenarnya itu dari personil Ligia itu waktu dulunya itu adalah satu sekolah SMP. Oh ya. Gitu. Band SMP ya dulu ya. Iya, ya biasalah kayak Anak-anak ya. pensi Iya, gitu pensi. kan. SMP. Akhirnya kita mau apa ya, ikutan pensi. Akhirnya kita ya berhubung kita temen juga, akhirnya ya udahlah ayo kita bikin band. Nah, yang pertama itu namanya bukan Ligia sebenarnya. Oh, jadi sempat ganti nama tuh. Iya, sempat ganti nama. Ganti nama. Jadi nama awalnya itu adalah Malkis. Oh, Malkis. Iya, Malkis. Nah, berhubung itu ditakutkan adalah nama sebuah produk. Ya, ya adalah Ya kan? itulah ya. Ya, Nah, sebuah produk. Iya sih, bener sih. produk. Malkis, Akhirnya ya. ya udahlah kita ganti dengan nama Lydia. Dan dari dalam personilnya itu pun ada beberapa pergantian gitu. Oh, udah sempat ganti personil juga ya? Iya, tapi ganti personil itu cuma dari drummer sebenarnya. Oh, drummer. Iya, tapi kalau misalkan dari gitar, vokal sama bass pemain gitu ya. bassnya tetap sebenarnya. Oh, tetap dari awal itu ya, maksudnya yang ngebentuk gitu ya. Iya. Entar. Kalau bass sih awalnya bukan dia. Oh, bukan dia. Ada lagi Ada lagi. sebenarnya, tapi pas setelah ya itu cuma berapa tahun akhirnya digantilah sama yang sekarang itu. Jadi nama Ligia itu diganti waktu tahun 2013. 2013. Ya, Ligia Lama ya. sampai sekarang. Bisa dibilang kita itu udah hampir kurang lebih nih 8 tahun lah. 8 tahun dan sekarang alhamdulillah sih udah apa ya, udah progres ke album gitu ya, mudah-mudahan aja lah Bisa diterima bisa gitu ya. diterima Sama sama teman-teman semua. teman-teman semua. Berarti awalnya lu masuk ke Ligia itu ya biasalah anak-anak dulu kan, anak sekolah gitu ya, pensi-pensi gitu kan. Ikutan festival gimana dulu. festivalan gitu. Berarti tapi kalau lu sendiri emang dari dulu tuh maksudnya emang passion lu ke gitar gitu ya, maksudnya emang nggak pernah kayak misalkan gue ini sebenarnya passionnya ke drum tapi gara-gara emang kondisinya nggak ada gitaris gitu gue jadi gitaris gitu, gimana gitu, maksudnya emang dari awal lu belajar gitar? Iya, kalau gua pribadi sih emang dari awal ke gitar sebenarnya. Jadi bukan ke apa sih awalnya dari drum ke gitar atau dari bass atau dari vokal atau misalkan keyboard, bukan. Gue emang dari dulu itu ke gitar dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih dipercaya sama teman-teman yang lain gitu. Gitar, lu belajar gitar berarti kalau lu mulai ngeband SMP gitu kan, berarti lu belajar gitar udah lama dong, dari TK kali belajar gitar? Enggak. Kalau TK sih ya gue tuh ya paling ya waktu dulu kalau misalkan hanya untuk nyoba-nyoba itu emang dari SD. Oh, dari SD gitu tapi ya, sama dari kecil. teman sekampung lah gitu tuh. Temen-temennya Ya, rumah gitu ya, temen-temen deket rumah. Itu pertama awal-awal main. Nah, tapi semenjak SMP itu, semenjak kita maksudnya ya udah bikin band gitu kan, awalnya emang buat pensi. Nah, dari situ gua emang kayak bisa dibilang lebih semangat lah untuk belajar gitar. Ada satu orang yang kalau misalkan
ya biasalah kalau misalkan orang pingin belajar kan suka nanya Iya, terus apa gimana ya kayak kan. guru, bisa dibilang guru juga Iya, ya gitu iya ya. bisa dibilang guru ada. Zaman dulu kan maksudnya sosial media juga nggak secanggih Iya, sekarang gitu. iya. Susah kalau mau buat belajar juga ya. Iya Harus- sekarang enak kan YouTube langsung Iya. ya kan ada. Nah, adalah satu orang itu. Nah, pas gua SMA terus berhubung orang itu juga udah nikah, terus tinggalnya udah nggak di Rangkas lagi kan. Akhirnya gua ketemulah satu orang yang bisa dibilang itu juga yang operatorin Ligia sebenarnya. Jadi dia ngoperatorin kayak ngetek gimana gitu kan. Oh, buat bagian-bagian recording, bagian live juga tuh maksudnya. Iya, Kayak- kayak juga kayak dia bisa dibilang untuk apa ya soundman. Iya, oh iya buat kan pasti tuh setiap band kan kalau pengen manggung tuh gimana caranya biar karakter bandnya itu keluar gitu kan. Ya, adalah Iya, orang. ada orang belakangnya yang ngebantu kayak gitu kan pasti Iya. banyak lah kayak gitu. Nah, jadi orang itu bisa dibilang apa ya, multi talent juga ya. Iya. Jadi gua belajar atau sharing masalah gitar sama dia gitu kan. Terus untuk tag apa lagu Ligia sama dia itu kan operatornya, dan untuk kalau misalkan ada manggung atau job dia juga yang jadi soundman Ligia gitu. Yang ikut menyukseskan perform Ligia Ya. lah gitu kan. Iyalah, tapi dia orang bisa dibilang orang lain sih bilangnya dia itu orang belakang layar Ligia. Cuma kalau menurut gua sama yang lain sih, maksudnya personil yang lain dia kayak apa ya, udah kayak keluarga lah. Oh, udah kayak- bagian dari udah Ligia bagian lah. lagi. Iya benar, bagian dari Ligia. Udah bukan orang lain lagi gitu maksudnya, bukan Iya, orang iya. bukan orang kayak misalkan, "Weh, gue butuh bantuan lu nih, ayo ntar gue bayar segini Iya, segini." Bukan kayak bukan. gitu kan. Berarti lu udah lama banget ya itu ya, maksudnya dari tahun berapa sih maksudnya? Lu tadi Ligia dari tahun 2013, Nama Ligia itu dari tahun 2013. tapi kalau terbentuknya maksudnya sebelum Terbentuknya itu ganti nama itu 2008 SMP ya lu tadi ya? Iya. SMP 2007 2008 lah kalau nggak salah. Waktu gue SMP. Kalau buat apa ya? Kalau lu biasanya maksudnya apa ya, bisa dibilang influence juga gitu maksudnya. Lu kalau bermusik itu arahnya apa ya, maksudnya kayak lebih genre ya. Oh iya. Genrenya kayak gimana gitu tuh, asiknya gitu tuh, kayak misalkan ke Ligia juga kan lebih kemana gitu kan. Entah Iya, emang iya. dari lu pribadinya apa gimana? Kalau gua pribadi sih sebenarnya kalau untuk genre itu lebih suka ke ya yang blues, tapi yang blues apa ya, yang santai lah gitu kan. Santai gitu. Tapi kalau misalkan untuk Ligianya itu genrenya emang ke pop alternatif. Oh, pop alternatif. Iya, kalau misalkan Ligia. Berarti lu maksudnya, oh kalau lu SMP tahun itu berarti tahun 2008an, berarti lu masih maksudnya masih masuk ke anak-anak tahun 90-an ya, Iya, berarti ya masih iya. ngerasain ya. Iyalah, Maksudnya, masih. Kalau menurut lu gimana sih perkembangan musik, kan lu berarti eksis tuh ya, masih ya dibilang masih berkarya lah, masih Iya, bermusik sampai sekarang gitu kan, dari tahun 2008 lah. Dan dari lu kecil kan belajar bermusik juga kan pasti lu dari kecil. Iya, Tadi iya. lu ngomong dari SD lah mulai kenal musik, lu ngikutin lah, berarti kan maksudnya menurut lu perkembangan musik di Indonesia itu dari tahun-tahun 90-an atau 2000 sampai sekarang itu gimana sih? Apakah emang lebih baik atau makin bermacam-macam apa gimana sih? Iya, kalau misalkan menurut gue pribadi ya gimana ya,
Ya sebelumnya mohon maaf kalau misalkan gua salah atau gimana. Tapi kalau misalkan menurut gue pribadi sih, dari gua ya dari tahun 90 2000 gitu kan, terus 2008 dan sampai sekarang, kalau misalkan menurut gua sih, kalau misalkan di Indonesia tuh kayak bermacam-macam. Apa tuh? Gado-gado. Iya, jadi kayak misalkan untuk tahun, ya kan, untuk tahun 90-an 2000 kan, kayak misalkan genre musiknya itu kayak pop kan kebanyakan kan. Iya Kayak sih. ya kayak misalkan artis yang dari tahun 2000 kan, maksudnya kayak artis dulu sih Peter Pan gitu Oh iya, kan. dulu masih Peter Pan ya, iya Iya. benar, gue inget banget tuh dulu belum ganti Pan, itu namanya Niji masih gitu Peter Pan kan. Niji, iya iya. Nah, dari tahun 2000 terus sampai akhirnya ke 2000 2010 11 itu nambah naik. Yang gua perhatiin tuh ke genre yang Melayu. Oh, kayak model-model ST12 Iya. kayak gitu ya. Nah, Iya tuh bener tuh iya. dulu. Waktu gua SMP apa SMA tuh ya. Itu lagi naik-naiknya Iya. tuh ST12 terus apalagi band-band Melayu kayak Iya, gitulah ya. band Melayu lah gitu kan. Nggak Melayu juga sih, tapi Iya. ya gitulah maksudnya. Ya mungkin maksudnya emang pasarannya kebanyakan gitu, masyarakat emang cepet menanggapi gitu ya, maksudnya cepet, oh ini enak gitu, terus gampang dihafal gitu Oh, kan, iya. terus musiknya juga enak gitu kan. Terus ada juga sih dari Melayu yang gua rasain. Terus ini ya musik-musik apa sih yang berkelompok gitu, kayak yang sekarang kayak yang dulu kayak misalkan Smash gitu. Boy band. Boy band. Nah, boy band Iya. grup band. Iya tuh dulu juga sempet Iya. sempet eksis banget Iya, tuh eksis dulu itu. tuh. Tahun Boy band tahun berapa tuh ya? Lupa gua. Lupa gua. Nah, itu juga maksudnya gua ngalamin lah gitu kan, maksudnya. Akhirnya kan semenjak itu akhirnya kan itu maksudnya perlahan padam gitu kan, maksudnya udah surut lah itu akhirnya, dan baik lagi lah ke yang Melayu, terus ke pop yang biasa alternatif gitu kan. Dan untuk dan untuk tahun-tahun sekarang sih gue lebih maksudnya lebih semangat, maksudnya dalam arti itu lebih semangat. Sekarang banyak loh genre-genre atau band-band lain yang dari tahun 90-an gitu. Nah, sekarang ada lagi band-band kayak gitu tuh. Iya. Jadi kayak kayak diputar lagi. Kayak gitu. balik lagi gitu Iya, ya balik musik-musiknya lagi. ya ke tahun 90-an gitu ya. Dan sekarang di kemasnya emang sangat menarik sebenarnya. Band-band zaman sekarang gitu tuh. Iya sih, kayak emang zaman sekarang emang yang gua rasain juga sama sih kayak lu sih sebenarnya. Maksudnya emang zaman sekarang kayaknya gua ngerasain tuh kayak musik-musik zaman dulu tuh bukan zaman dulu ya, maksudnya musik-musik tahun 90-an itu udah mulai keluar lagi gitu tuh. Ya banyak band-band sekarang yang influence-nya ke musik-musik, ke band-band gitu kan, ke penyanyi-penyanyi yang tahun-tahun 90-an gitu tuh ya. Emang seru sih, maksudnya dari dari komposisi musiknya gitu, pengemasan dari lagunya emang asik gitu kan, maksudnya. Nah, makanya sekarang banyak lah gitu kan orang-orang yang malahan banyak orang-orang yang ya udah kita bikin band gitu kan, banyak tuh, tapi dengan genre yang sekarang gitu tuh. Banyak sekarang orang-orang bikin band dengan genre yang sekarang gitu tuh ya, karena emang lagu-lagunya emang
asik gitu kan, maksudnya genre-genre lagunya. Apa karena emang sekarang itu orang-orang itu jadi lebih dipermudah ya kalau dalam bermusik gitu tuh, maksudnya ngerti nggak tuh maksud gua? Jadi semua orang itu lebih gampang, nggak kayak dulu gitu tuh maksud gua. Setiap orang yang punya apa ya, bisa dibilang kayak ego atau keinginan dia dalam bermusik itu lebih gampang untuk mengungkapkan apa ya, untuk apa ya bahasanya, men-sharingkan karya-karyanya gitu tuh ke orang-orang luar. Maksudnya medianya lebih gampang gitu, nggak kayak dulu ya. Makanya jadi makin kesini tuh makin banyak band-band yang kreatif, band-band yang bermacam-macam gitu tuh genrenya gitu kan. Ya kan dulu emang apa banyak lah, maksudnya kan band-band yang mau pengen sukses, pengen terkenal, tapi melewati itu tuh susah gitu kan. Harus apa ya, kayak syarat-syaratnya gitu ya, banyak persyaratannya gitu kan. Nah kalau sekarang kan maksudnya kita punya band, kita punya karya gitu kan, terus entah kita mau post langsung ke apa, ke sosial media gitu. Sosial media gitu kan, terus tapi daftar dulu gitu kan, maksudnya untuk hak apa sih, hak ciptanya gitu kan. Nah sekarang emang lebih dipermudah sebenarnya. Tapi lu merasa terganggu nggak sih maksudnya dengan perkembangan musik di Indonesia gitu tuh, maksudnya lebih bermacam-macam gitu kan. Jadi misalkan apaan sih ini, kok musik kayak gini aja kok bisa sampai tenar gitu, bisa sampai viral, bisa sampai sukses. Sedangkan sedangkan gua aja yang udah bermusik lama ya gimana gitu tuh, maksudnya kita merasa terganggu nggak sih dengan kemudahan perkembangan zaman kayak gini, di perkembangan musik di Indonesia? Apa ya, kalau misalkan gue sih emang nggak merasa terganggu sebenarnya. Cuma maksud gue selalu mikir gitu ya mohon maaf, maksudnya ada yang membuat karya gitu kan, tapi dia mungkin melihat kalangannya itu buat siapa gitu. Kayak tuh. komunitasnya gitu ya. Iya, akhirnya banyaklah yang suka gitu kan dari kalangan musik kayak gitu. Akhirnya banyak yang banyak yang cepat terkenal lah gitu kan dengan karya mereka. Sebenarnya emang satu sisi emang bagus juga, maksudnya mereka itu punya karya sendiri sebenarnya kan, punya karya original sendiri gitu yang dia bikin. Dia cuma kalangannya mungkin, maksudnya mereka mau kemana sasarannya gitu ya. Iya, itu sih sebenarnya. Berarti maksudnya ya kalau lu mah lebih ke salah satu musisi yang kita ya fine aja gitu dengan perkembangan musik di Indonesia, perkembangan zaman segala macam ya, bagian dari orang yang mengikuti perkembangan zaman itu ya maksudnya. Iya, benar. Kita kan ada aja gitu kan salah musisi yang kadang suka saklek gitu, nggak mau lah, gue maunya yang kayak gini aja, gue udah nyaman kayak gini gitu tuh. Sebenarnya emang ini sih, maksudnya bisa dibilang emang zaman udah maju kali ya gitu kan. Terus orang juga untuk nge-share hasil karyanya itu ya mudah gitu ya kan. Udah banyak sosial media gitu kan, ya entah di YouTube, entah Instagram atau di mana lah gitu kan yang lainnya. Akhirnya udahlah banyak yang bikin karya gitu. Duh, kayak gelap ya, lama udah gelap juga ya? Iya udah gelap. Iya anjir, jam berapa? Udah jam 6. Jam 6 ya? Udah jam 6 gak kerasa. Iya sih. Paling apa ya? Kalau dibilang pesan-pesan kayak orang tua banget ya gitu ya, kayak orang tua ngasih pesan ya, apa ya? Kayak kalau apa sih maksudnya, berarti bahasanya yang enak ya. Menurut lu gitu tuh maksudnya ini mah trik-trik lu aja gitu kan. Trik cara lu aja sih maksudnya, menurut pribadi lu, cara lu gimana sih
kita kalau pengen berkarya gitu, pengen berkarir di dunia musik, pengen bikin band lah contohnya, bisa kayak lu gitu, maksudnya bisa kayak Lygia, bisa kayak lu sama Lygia, bisa bertahan sampai berapa tahun kan, sampai sekarang, sampai udah bikin progres album gitu kan, udah manggung kemana kan, gimana sih gitu maksudnya? Kalau menurut gua sih apa ya, kalau misalkan emang kita mau bikin band dan bikin karya gitu ya, sama Fokus di musik gitu ya, fokus di dunia musik gitu permusikan. kan, maksudnya ya bikin lagu gitu kan, intinya sih harus apa ya, harus saling nerima dari apa ya namanya itu, kita punya band ya kan, maksudnya band, terus kan di situ kan ya ada 3 orang, 5 orang gitu kan, 6 orang. Nah, ya banyak ya pasti ya. jadi kayak misalkan dari pendapat si A, si B, si C gitu. Nah, kita itu harus saling nerima. Nah, dari kita saling nerima itu apa ya? Jadi si band itu malah makin apa ya? Apa sih malah makin erat gitu kan. Maksudnya nggak berapa tahun bubar gitu Iya kan. sih bener, Berapa banyak tuh bulan band-band yang bubar. ya Iya, jadi doang ya. apa, kalau menurut gue sih anggap band itu kayak anak kita, ngerti nggak? Jadi kayak misalkan, oh iya gua punya anak nih, yaitu band gitu. Nah, gimana caranya, apa sih band kita itu ya kita urus gitu, Iya. urus sebaik mungkin gitu Ya, kan. kita sebagai orang tua ya kita ngurus lah, ngedidiknya gitu kan. Walaupun misalkan ada, ya biasa ya kalau misalkan band itu suka ada apa ya, Salah paham gitu kan, lah, miskomunikasi atau segala miskomunikasi macam. atau gimana. Iya wajar, itu mah namanya Wajar. juga banyak orang gitu Iya. kan, nggak sendiri. Nah, kita tuh mikirnya oh iya gitu, maksudnya anggaplah band itu apa sih, anak kita sendiri gitu. Jadi mau kita salah paham atau gimana, apa kita apa sih, selalu mikir oh iya kita punya band gitu. Iya. Dan band itu adalah anak kita gitu tuh kan. Ada yang harus kita urus gitu ya, Iya. ada yang harus kita besarkan. Toh nanti kedepannya juga ya kalau misalkan kita sukses di band, ya bangga juga sebenarnya Iya, kan. band itu yang bakal bikin bangga diri Iya. kita ya. Iya Iya, bener sih, sama aja kayak kita ngedidik anak sih, Iya. kayak gitu bener. Anggaplah kalau band itu emang anak kita gitu tuh. Gua aja maksudnya sama apa ya, sama personil lain gitu ada aja sebenarnya kan. Maksudnya gue pengen ini, terus apa personil yang satunya Yang pengen lain. ini juga gitu. Ego lah biasa Iya, ya, ego namanya juga. masing-masing, ya. Namanya juga manusia lah, pasti ada aja egonya. Jadi kayak misalkan ya banyak kepala gitu kan, ya wajar kalau Iya. misalkan kita apa selisih paham atau gimana gitu, ya wajar. Itu sih kalau misalkan menurut gua. Iya, intinya berarti kita harus saling bisa nerima, saling Iya. bisa nahan ego kita masing-masing. Gimana caranya kita membesarkan, ya apa ya bisa dibilang salah satu dibilang pekerjaan bukan gitu ya, Iya, band iya. lah gitulah. Iya. Band kita gitu kan, gimana caranya kita bisa bikin band ini tuh bisa ngebanggain diri kita ya. Bener. Ya mungkin itu aja kali ya. Udah malam juga nih anjir. Iya. Gila udah matahari Lampu udah nyala tuh. Iya bener sih, kayak anak Lampu senja kapal. banget anjir, pinggir pantai nungguin sunset. Iya. Tapi terakhir ada nggak maksudnya lah teman-teman yang bisa kayak pengen dengerin nih karya-karya dari Lygia? Oh iya. Ada nggak maksudnya? Ada. Selain di sosial media gitu, maksudnya kan tadi di Instagram kan ya paling ngeliat kegiatan-kegiatannya gitu kan, kalau pengen langsung dengerin karyanya gitu. Ada. Kita itu udah ngeluarin 2 single. Oh, dua sebenarnya. single Iya. dulu ya berarti ya. Iya. Waktu tahun 2000 berapa ya? Ya 2018, 19 kita 19. udah ngeluarin 2 karya gitu tuh. 2 single. Nah, itu bisa kalian denger di platform kalian. Oh, media platform digital Iya. gitu ya.
Ya itulah banyak lah kan. Banyak lah, Tinggal gitu. searching aja berarti ya, searching apa aja. Ligia itu, yaitu ada yang pertama itu judulnya Ku Mau Tapi Mau, yang kedua judulnya Di Sini Menunggu, dan ada juga sebenarnya di video klip lagu Ku Mau Tapi Mau. Oh, udah ada itu video Udah klipnya. Ya, kita udah bikin satu video klip dari lagu Ku Mau Tapi Mau, itu ada di YouTube. Oh, berarti tadi ya maksudnya tinggal cari aja di YouTube-nya, namanya apa tadi? Ligia underscore official. Ya, cari aja ya. Cari. Langsung ketemu pasti. Tulis aja berarti Ligia Ku Mau Tapi Mau. Oh, Ku Mau Tapi Mau. Itu pasti ada itu. Pasti ada. Udah, yo paling gitu aja sih ya, soalnya udah malam juga nih. Iya. Anjir. Ya paling gitu aja sih, maksudnya pesan-pesan tadi dari Adi kan, Adi Bentar, gitaris Ligia. Maksudnya kalau buat teman-teman yang pengen sukses, enggak bukan sukses sih, maksudnya bertahan dulu, bertahan dalam berkarir di dunia musik gitu kan, dalam band khususnya. Ya itu tadi intinya mah, kita harus saling bisa nahan diri kan, saling nerima, saling menjaga ego kita masing-masing lah, biar kalian juga ya lepas lah gitu. Iya. Kan kalau misalkan saling nerima itu enak sebenarnya. Ya mungkin gitulah, pokoknya buat teman-teman semua, tetaplah hidup meskipun Anda merasa hidup Anda itu tidak berguna, karena sejatinya di dunia ini nggak ada yang berguna. Nggak berguna menurut kalian itu bisa jadi berguna menurut orang lain. Iya, benar. Ya mungkin segitu aja dari kita. Makasih udah nonton. Kalau udah nonton sampai selesai videonya ya. Iya. Ya, sampai ketemu Makasih. lagi di video selanjutnya.